Ini seterusnya sampai 20 tahun ke depan. Berapa? Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Oh, kalau enggak saya baca ya. Saya bacakan bagi kita. Dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi punya beban dan punya dosa juga. Tapi katanya di sini beban dan dosa itu bisa ditanggalkan. Nah, jadi lucu ya. Jadi ini contoh beban, dosa bisa ditanggalkan. Berarti bisa dong kita tak ada beban dan tak ada dosa. Betul ya, Nur ayat ini kan? Tahu arti ditanggalkan kan? Nah, oke. Sebelum saya baca, coba saudara ketawa dan sambil marah. Coba ketawa dan sambil marah, bisa? Bisa? Oh, kok nggak bisa? Kalau orang gila gitu, Pak. Bisa. Coba. Ketawa sambil marah. Coba, Pak. Gimana? Jadi ada yang sukses ketawa sambil marah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Coba, Pak, ketawa marah ya, Pak. Oh, saya ketawain Ma'ruf. Saya nggak bisa. Indonesia bisa. Lagi ketawa gini, saya nggak bisa marah. Hanya bisa kita kerjakan satu hal saja. Dia namanya on off. Oh, gitu. Nah, sekarang saudara pengen meng-on-kan dosa dan beban? On off, tahu kan? Kalau nggak mati hidup mati gitu. Dikasih tahu dia yang dua. Bukan on ya. On off. Ayat 2 dibilang, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudara nggak mungkin lagi mata tertuju kepada Yesus berbuat dosa. Saudara tak mungkin mata tertuju kepada Yesus ada beban. Kita punya beban, mata kita lihat tetangga sebelah, lihat ke depan ya. Mungkin teman kita baru beli mobil baru, kita stres. Atau kita lihat ke cermin, perut kita tambah gede, ya kita stres juga. Saya ini saudara, tak makan, saya lemes saya. Tapi perut saya tak turun. Jadi asal saya lihat ke cermin itu, stres saya. Kapan turunnya gitu loh. Jadi pelajaran yang sangat sederhana ini saudara. Sederhana sekali. Lihat Yesus selesai. Adakah ayat pendukung? Gitu ya. Ini kita belajar kitab. Orang Israel tidak sampai ke tanah perjanjian, apa dosanya yo? Apa dosa orang Israel? Berkokok. Kok begini, kok begitu, alias bersungguh-sungguh. Jadi Tuhan pun tak sanggup ngelihat orang berkokok, apalagi suamimu atau pendetamu. Jadi jangan berkokok, bilang kiri kanan, jangan berkokok. Oke. Tahu arti berkokok kan? Kok begini, kok begitu. Karena yang berkokok itu gampang kena flu burung. Burung lagi. Jadi dosa orang Israel itu gara-gara berkokok aja. Di sini nggak ada itu, hanya di Indonesia. Tak lewat dia ke sini, terlalu jauh benua ini. Apalagi di gereja ini pasti nggak ada kan Pak? Dalam nama Yesus. Ada tapi gak datang, Pak. Oke, setelah mereka berkokok itu,
bersungut-sungut, Tuhan kirim ular. Karena Tuhan bilang, tak sanggup aku, mati aja aku semua. Kirimnya ular. Mereka ini foto ular semua. Mati loh mereka. Baru Musa berdoa, Tuhan tolonglah, masih ada yang sekarat Tuhan, jangan bunuh mereka semua. Baru Tuhan bilang, oke lah, pasanglah ular dari tembaga. Ingat cerita itu ya, bilang aja ingat supaya nggak usah kita buka-buka kita. Ada di dalam itu. Ada kan Pak Ri? Ada ya. Jadi kita cerita aja. Karena udah mau makan kita. Saya udah tadi malam juga nggak makan, masalahnya Pak. Oke, enak kan jadi pendeta, suka-suka aja. Oke, saudara lihat apa katanya? Kan mereka, kenapa mereka kena patok ular? Siapa yang bersalah? Mereka, betul? Kena patok ular. Obatnya apa? Setiap orang yang menoleh ke ular tembaga itu tiba-tiba sembuh. Nah, bilang tiba-tiba. Bilang tiba-tiba saudara. Tiba-tiba sembuh. Kok bisa? Itulah Tuhan. Jangan tanya saya, waktu dilihatnya aja tiba-tiba racunnya semua hilang. Hari ini saya nggak tahu apa yang luka dalam hatimu. Mungkin hatimu yang luka, dompetmu yang luka, entah apa yang luka. Lihat Tuhan. Amin. Lihat Tuhan. Saudara lihat saya, saudara tambah terluka. Iya. Apalagi kalau saya nanti kelawan khotbah, jangan. Jadi saudara, waktu dilihatnya tidak ditanya kenapa kau sakit. Ditanya enggak, itu salah kau sih, enggak. Sepanjang dilihatnya ular tembaga itu, detik itu dia sembuh. Amin. Ayat yang paling terkenal di Alkitab Yohanes 3:16. Ada yang hafal ayat itu? Oke, kita hafal. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Hebat ini. Kita belajar Alkitab ini. Ayat itu diambil dari mana? Dari Yohanes 3 ayat 14. Coba kita lihat. Udah nyambung belum? Pinter ya. Amin. Jadi ayat 16 itu dasarnya yang 14 itu. Udah klik sekarang kan? Jadi nggak ujung-ujung ayat 16 itu muncul. Karena sebelum 16 harus 14 dulu kan? Nah, apa katanya? Dan sama seperti Musa meninggalkan ular yang berbunyi, juga anak Musa harus ditinggikan. Maka ayat 15, supaya setiap orang yang baik Percaya. supaya setiap orang yang kudus. Apa? Saya udah minus ya itu. Yang mana? Sederhana kan? Jangan lagi tambahin syaratnya. Supaya setiap orang yang berdoa semalaman, enggak ada di situ. Kami yang tambahin dari depan. Jangan bilang saya nggak berdoa. Saya berdoa, tapi bukan itu alasannya. Saudara perlu emas kan? Iya. Tapi kalau saudara haus, saudara minum apa? Air. Minum emas? Ya enggak. Jadi supaya kita sembuh, bukan berdoa, percaya. Perlukah kita berdoa? Perlu. Nyambungnya kita ini. Perlu kita emas? Perlu. Tapi kalau haus kita minum air. Perlu kita berdoa? Perlu. Tapi supaya ditolong Tuhan, bukan berdoa, percaya. Saya nggak tahu lah nyambung itu. Nyambung. Bilang aja nyambung lah, nyambung. Amin. Karena banyak orang berdoa tak percaya. Contoh, Tuhan gede kali Goliatnya Tuhan. Orang Israel menyembah Tuhan itu, Goliatnya gede sekali Tuhan, kami kecil banget Tuhan. Karena Goliat gede kami akan mati Tuhan. Haleluya, haleluya.
ada haleluya. Tidak semua haleluya itu tanda kemenangan. Sebagaimana tidak semua senyum kebahagiaan. Karena ada juga senyum kehancuran. Nggak ingat lagu itu ya? Oke. Hanya ada senyum. Kalau kita main olahraga, yang menang ketawa, yang kalah ketawa. Yang menang ketawa kemenangan, yang kalah ketawa juga, ketawa kekalahan. Jadi saudara, Tuhan ingin kita percaya. Saya tidak suruh saudara nggak berdoa, tapi doa saudara doa pakai iman. Mama saya dulu pernah sakit parah. Semua kakak saya pendeta. Jadi waktu taruh di tengah itu, mereka mulai berdoa. Saya mau menikah hari itu. Doa mereka begini, karena mama saya namanya Nade Juli, kami orang Karo. Nade Juli, haleluya. Anakmu mau menikah, engkau mau mati. Nade Juli, Tuhan Yesus tolonglah, haleluya. Teganya kau Tuhan, kau buat sakit anak. Oh, itulah muncul. Doa juga. Bengkak mati itu. Jangan gitu doa kita. Di sini nggak ada lah itu ya. Akhirnya saya bangun, ngapain kalian? Kami lagi doa penyembahan. Penyembahan apa? Itu doa kekalahan. Saya bubarin mereka. Saya mulai katakan, Tuhanlah kesembuhan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Kami tidak akan menangis. Kami akan bersukacita. Saya tarik mama saya dan dia bangkit. Hari ini saya nggak tahu apa masalah saudara. Saatnya kita bilang seperti Daud, aku tebas lehermu. Haleluya, amin. Ada gitu pisaunya si Daud? Tidak ada. Yang ada alih-alih dia ngomong besar saja. Kenapa dia ngomong besar? Karena Allah kita adalah Allah Akbar, Allah Maha Besar. Apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telan mereka. Bukan dikatakan kau gigit jempol kanan ya, kau gigit jempol kiri. Apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telan mereka. Kenapa dia ngomong besar? Karena Allahnya Allah Akbar. Ya kan Pak? Allah Maha Besar. Karena Allah kita Allah Maha Besar. Tak ada pilihan lain. Kita semua harus ngomong besar tentang Allah kita yang Maha Besar itu. Amin saudara. Disitulah peperangan kita. Masih berani ngomong gak? Jadi kalau ada orang di rumah sakit, orang tanya, masih ngomong gak dia? Kalau tak ngomong lagi gimana coba? Sudah mau pulang kan gitu. Gimana gitu ya? Di rumah sakit di Indonesia kan, di sini mungkin enggak. Jadi saudara, waktu dilihatnya ular tembaga itu, semua sakitnya sembuh dengan cara yang sama. Waktu kita lihat Yesus, semua sakit kita sembuh. Amin. Jangan lihat yang gosipin saudara, jangan lihat yang jelekin saudara, jangan lihat dompet saudara, jangan lihat tabungan saudara, bisa mati iman. Jangan lihat. Keluarga saya tinggal di Australia. Istri saya nggak kerja, anak saya juga nggak kerja. Tinggal di Sydney, tiga kuliah. Kerjaan pendeta. Gimana coba? Kalau saya nggak lihat kekayaan Bapak, orang suka bilang, kok Pak Jo selalu bicara kekayaan? Karena aku perlu uang. Saudara nggak tahu sakitnya miskin kali. Karena saya dulu miskinnya saudara. Makan kucing, makan anjing. Saya tahu sakitnya miskin. Ternyata waktu kita bilang sama orang, aku miskin loh hamba Tuhan, kita dihina. Di mana Tuhanmu? Karena miskinnya saudara. Jangan bilang saya suka kucing dan anjing. Tak ada lagi yang bisa kami makan. Mungkin orang Manado mengatakan, ya itu makanan favorit kami. Kami nggak ada lagi makan. Makan berugi. Karena nggak ada nasi. Buat 25 orang. 5 Indomie buat 25 orang.
Saya tinggal di garasi. Jangan bicara kemiskinan bagi saya sudah di situ. Ternyata waktu saya katakan, Tuhan, sampai mati pun aku miskin, aku setia Tuhan. Tuhan katakan, ya miskin aja kau naku, yang penting kau setia, katanya. Loh, jadi gimana Tuhan? Ya kau rubahlah doamu. Amin. Saya datang ke pengusaha di Batam. Pak, aku ini pendeta Pak. Ada 25 siswaku Pak. Tinggal 5 Indomie kami makan. Kau pendeta ya? Pasti kau pengemis. Dari saat itu saya teriak-teriak, Tuhan, sakit kali miskin ini Tuhan. Karena itu saya katakan, karena Tuhan kaya, terpaksa aku kaya. Aku dimarahi lagi, Bapak selalu khotbah kemakmuran. Ku bilang, sakit makan kucing dan anjing itu, terserah kau lah. Jadi kalau saudara mungkin komplain, kenapa Pak Jo selalu bicara soal kekayaan, sakit miskin itu. Saya kuliah di Bandung. Saya sakit sariawan. Sariawan saudara. Datang paman saya, pinjamlah dulu uang paman, aku bilang. Berapa? 50.000. Sudah panas saya menggigil terus. Tahu pertanyaannya apa? Gimana kau bayar? Sakit gak? Terus ngadu ke siapa? Ya terpaksa lah saya katakan, Tuhan, walaupun orang marah kalau saya khotbahkan ini Tuhan, daripada miskin. Jadi kalau saudara juga marah kepada saya, marahlah saudara. Tapi aku rasakan sakitnya di situ. Maka saya katakan, karena Tuhan kaya, terpaksa anaknya kaya. Dan banyak orang proteslah. Kau tak tahu rasanya kucing dan anjing itu. Tak tahu rasanya gimana tinggal di garasi. Tak tahu rasanya jadi sopir angkot. Tak tahu rasanya sopir truk. Jadi kalau Bapak pun marah sama saya, ya marahlah. Tapi saya katakan, Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Karena Dia kaya, saudara anaknya terpaksa saudara kaya. Bilang kiri kanan, amin. Amin. Gimana caranya? Kalau aku tahu caranya, aku tak perlu berdoa. Karena aku tak tahu itu, aku berdoa. Saya dapat gaji di Amerika hanya 3.500. Uang kontrak rumah saya 3.300. Mau gimana hidup? Tapi jangan kasihan sama saya, sudah ada yang bayarin. Saudara gak perlu buat persembahan buat itu. Harus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tak benar ini Tuhan. Kau kan pemilik jagat raya ini. Cukuplah anakmu saja yang di kandang domba, masa kami di kandang bayi Tuhan. Akhir ini kesaksian saya harus bayar bulan Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei ketemu sama teman, kenalan 20 tahun yang lalu. Usia 72 tahun dari San Diego, orang bule. Jo, kau sehat-sehat ya? Iya. Berarti pasti kau punya masalah keuangan kan? Oh, dari mana kau tahu? Dua ini aja masalah kita, keuangan atau kesehatan. Terus kau gimana? Aku bilang, anakku kena kanker, istriku baru operasi, tapi uangku banyak. Kulihat kau sehat-sehat, pasti kau nggak ada duit kan? Katanya, yakinlah nih. Kau ya, aku bilang. Gini aja, kau kontrak aja rumah ini, aku bilang. Oh berapa katanya? 3.300 sebulan. Oke lah, saya bayar 4 bulan ya, bayarnya. Kemarin datang lagi dia, aku bayar sampai setahun ya, bayarnya. Terus ditanya lagi, apa lagi yang kau perlu? Aku nggak perlu lagi yang perlu. Oh jangan kalian cari dia. Tuhan yang kirim itu. Jangan nanti mana namanya Pak Jo, jangan. Ada temanku di Indonesia kan, Pak Jo kok bisa keliling dunia diberkati, ada sponsor Bapak, ada orang Yahudi begitu. Dia lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya Bill Gates, nggak ada apa-apanya sama dia. Hebat kalau iya orang jauh itu hebat kali. Tahu kau bilang sama dia. Kolam renang ikan paus pun lewat. Pendeta ini. Dia tanya, berapa nomor telepon? Ya nggak bisa lah, aku bilang. Saya nggak bisa kasih nomor teleponnya sama kau. Saya harus tanya dia.
Kaya kali sponsori Bapak. Iya. Baru sampai sekarang Pak Pendeta tak tahu dia siapa orang Yahudi itu. Suatu hari kami ketemu. Bapak pindah lagi ya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, jalan-jalan. Iya. Dari mana? Ya orang Yahudi itu. Pak Pendeta sampai sekarang masih bertanya nomor telepon orang Yahudi. Saudara kenal orang Yahudi itu? Yesus. Jadi jangan tanya nanti siapa namanya Pak. Saudara, hidup ini pilihan. Kalau lagu saudara masih mengatakan, meskipun aku susah, menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Yesus datang, what can I do for you? Jadi kalau itu, meskipun aku susah. Oke. Berapa lama kau susah? Sampai selama-lamanya. Tuhan bilang, sobat, itu lagunya, ganti lagu itu. Jadi kalau saudara susah selama-lamanya tetap ikut Tuhan, Tuhan gak bisa tolong saudara. Jangan bangga dengan lagu itu. Amin. Biasanya kan yang laki-laki berdoa, yang wanita menyembah Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, Tuhan katakan, what can I do for you? Gak apa-apa Tuhan, I will follow you. Ini kesombongan doa ini. Kenapa gak jujur? Aku tak sanggup. Engkaulah kekuatanku. Amin. Aku tak sanggup makan kucing. Aku tak sanggup di gubuk derita Tuhan. Kau rubahlah nasibku. Amin saudara. Dia Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Tak ada sini orang tua kalau anaknya menderita dia happy. Menderita kau, oh haleluya, tak ada. Halo. Tak ada, jadi jangan katakan kalau aku menderita, senang kali Tuhan. Emang ini Bapak tiri apa? Rusak kali di kepala kita. Saya nggak tahu kalau ada orang tua sini asal anaknya menderita dia happy. Udah menderita kau? Wah, aku bahagia loh. Kenapa ada di otak kita kalau kita menderita Tuhan senang? Oh, anak saya saudara. Saya pernah saksikan. Anak saya sibuk. Saya lagi di Jakarta, dia lagi di Bandung. Saya telepon. Aku malam-malam. Pak, I miss you. Nangis dia. Kacau pikir. Pagi-pagi jam 4 aku dari Jakarta ke Bandung bawa mobil secepat-cepatnya. Tujuan saya waktu nanti dia bangun ada bapaknya di samping. Coba lihat hati bapak baik. Pas dia sampai di situ, aku duduk tidur di sebelahnya, dia bangun, carinya mamanya. Terus yang kemarin aja saya kangen sama bapak, sekarang gak lagi. Saya bukan bapak yang baik, bapak yang jahat biar kita aja tahu, bapak lagi bapakmu yang di surga. Haleluya. Tidak ada permintaan kita yang Tuhan geleng-geleng kepala, terlalu berat itu. Nyawanya pun engkau minta, dia kasih. Nyawanya. Tahu saudara, untuk ciptakan dunia ini Tuhan hanya ngomong saja. Semua kekayaan kemakmuran dunia ini Tuhan hanya ngomong saja. Waktu kita pesan dosa, Tuhan tak bisa ngomong. Dia harus mati di kayu salib, dibayarnya dosa itu. Kalau dosa kita pun dibayar, apalagi lah cicilan mobil, cicilan rumah, dan cicilan-cicilan yang lain. Kalau rumah di surga pun disiapkan, masa rumah di Amerika tak disiapkan? Amin. Haleluya. Amin. Masa di surga saja Tuhan sanggup, di sini dia tidak sanggup? Naikkan dikit iman kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada kontrakan. Di sini mulai berdoa lah, Tuhan. Aku juga kontrak ini. Jadi sama-sama kita yang kontraktor itu, mari kita beriman. Tidak selamanya kami jadi kontraktor Tuhan itu. Kalau mau, tapi kalau saudara pengen menderita kontraktor sampai selama-lamanya, di surga nanti aku tidak kontrak Tuhan, jadilah itu.
See you in heaven. Di sana tak ada. Jangan marah sama saya, karena begitu dia. Jadi waktu dilihatnya Yesus, dia sembuh. Baru cerita yang kedua. Sebentar lagi saya selesai. Petrus melihat Yesus jalan di atas air. Ingat cerita itu? Ini penting. Semua kemustahilan kita, tidak ada lebih mustahil daripada jalan di atas air. Ngerti maksudnya kan? Pernah coba jalan di atas air? Kami kemarin baptisan, kami coba nggak bisa juga. Semua kemustahilan kita tidak lebih besar dari itu. Jadi jangan hari ini kata, ini mustahil, nggak ada. Cobalah jalan. Tapi waktu dia melihat Yesus jalan di atas air, dia jalan di atas air. Saudara lihat Yesus yang baik, saudara baik. Saudara lihat Yesus yang kaya, terpaksa mau kaya. Saudara lihat Yesus penyembuh, saudara disembuhkan. Saudara lihat Yesus bersuka cita, engkau bersuka cita. Apa yang saudara lihat dalam diri Yesus, just belong to you. Kok bisa? Oke. Kepala ini kan identitas kita. Tubuh ini kita. Kepala kita siapa? Yesus. Jadi kalau kepalanya kaya, tubuhnya kiri, tak jelas ini. Berarti kepala dan tubuh tak nyambung dong. Halo, zombie nih. Senyumlah dikit, jangan marah sama saya. Sebentar lagi makan kita. Jadi identitas kita di KTP tak pernah dikasih sepatu ataupun paha ataupun kaki, yaitu kepala itu. Kepalanya siapa? Yesus. Jadi waktu ini bilang istri-istri ya, ini bilang suami saudara ganteng. Satu keluarga itu keluarga ganteng. Setuju kan? Tergantung kepalanya. Suamiku hebat loh. Berarti keluarga itu keluarga hebat. Suami-suami istri pasti ngomong kayak gitu. Bilang selalu, bapakmu itu tak ada lawannya. Dialah bapak terbaik yang pernah ada di jagat raya ini. Apa enggak anak-anaknya jadi keluarga bapak yang baik? Ini enggak, bapakmu itu enggak tahu apa itu. Aku lebih hebat dari dia. Hancur keluarga ini. Jangan rendahkan kepala itu. Ya ke depan ya. Atau jadi kalau saudara keluarga saudara pengen hebat, angkat kepala itu hebat. Saya ulangi ini. Tapi kalau keluarga saudara pengen gak hebat, rendahkan kepalanya, pasti rendah itu. Saudara pengen hebat gereja saudara, katakan hebat pendeta saudara. Pak Rey itu hebat. Lihat ke depan ya. Jadi saudara, identitas kita itu dalam diri Yesus. Yesus itu kaya, setuju? Yesus itu baik. Apa yang saudara ucapkan tentang Yesus itu milik saudara. Amin. Jadi Petrus jalan dilihatnya Yesus. Tiba-tiba dilihatnya kiri kanan. Ada gelombang. Seketika itu juga dia jatuh. Tadi seketika sembuh, sekarang seketika jatuh. Jadi hidup kita bukan tergantung apa yang kita buat, tergantung apa yang kita lihat. Jadi karena itu hari ini, mari lihat Yesus. Lagu tadi mengatakan apa? Speak. Gimana bahasa speak on apa tadi? Speak the name of Jesus. Jadi kerjaan saudara dan saya bukan melihat diri saya, melihat diri saudara. Kita sama-sama bau. Oh kok sama-sama bau Pak Jo? Kita baca dalam Alkitab, dalam buku Galatia pasal 2. Saya ini di sini ya. Saya 19. Sebab aku telah mati. Bilang kiri kanan. Sebab aku telah mati. Yang mati biasanya bau enggak? Bau. Hanya dikasih formalin. Besok-besok pun udah kelihatan baunya. Saudara pun lihat, Pak Jo baik. Setelah sekian lama, ternyata bau juga bapak itu. Ya iya,
Sesama mayat gak usahlah saling menjelekkan. Dua-dua kok kita mayat. Kau mayat, gue mayat. Cuma formalinmu lebih bagus, itu saja. Tapi sama-sama mati. Cuman mungkin tempat mati saudara celaknya lebih bagus. Apa itu? Yang iya, lebih bagus yang dandannya. Tapi sama-sama mayat. Sesama mayat ya udah terima nasib saja. Itu kan sebab aku telah mati. Tubuh kita ini tak dihitung Tuhan lagi. Ini hanya tumpangan sementara daripada roh yang ada dalam diri kita. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Selesai kita. Terus sekarang bagaimana? Ayat 20. Ini kemenangan kita. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Jadi kalau kita mati, gak usah bahas tentang diri orang mati. Kita bahas Kristus saja. Amin. Dialah sukacitaku, dialah damai sejahteraku, dialah kekayaanku, dialah kebahagiaanku, dialah segala-galanya bagiku. Tentang diriku sudah selesai. Dikatakan sini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, lihat imannya, adalah hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Jadi iman kita adalah iman bahwa Allah mengasihi kita. Dan tidak hanya teori, dia udah datang Pak Yusa, saya ambil setelah datang dia. Setelah menyerahkan, mengasihi kita adalah apa? Menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya pun diserahkan, sertifikat rumah pun diserahkan. Tak mau ya, aku aja. Saya ingin tanya, kalau nyawanya pun diserahkan, apa yang tak diserahkan sama kita? Amin saudara. Jadi iman kita yang dua ini, iman mengasihi kita, iman Allah menyerahkan. Jadi jangan iman kita iman yang kecil-kecil. Kalau nyawanya pun diserahkan, masa yang lain gak diserahkan? Halo? Gak mau ya? Jadi saudara yang sakit hari ini mulai katakan, kalau nyawa Tuhan pun diberikan, kesembuhannya pun diberikan bagiku. Kalau nyawa Tuhan pun diberikan, rumah, mobil, masa depan pun diberikan bagiku. Haleluya. Sini belakang, biar komenkan ini ya. Jadi saudara dikatakan, saya jujur, saya tadi gemetar di sini karena saya tak makan. Sampai saya di sana, karena saya gemetar, saya minta tolong makan timun supaya ada isinya begitu. Sekarang saya jadi semangat. Haleluya. Jadi waktu ke depan tadi saya bilang, Tuhan, engkau lah kekuatanku Tuhan. Soalnya pertama saya pegang-pegang sini kan, karena tak makan saya. Tapi sekarang jadi saya semangat. Tapi udah mau selesai khotbahnya. Yang mau saya sampaikan, Tuhan sembuhkan saya. Dia berikan kekuatan yang luar biasa. Makin lama makin semangat khotbahnya. Tapi makanan sudah menanti kita. Jadi iman kita adalah iman bahwa Allah mengasihi kita. Tidak hanya mengasihi, dia serahkan nyawanya bagi kita. Dan kalau nyawanya diserahkan, apa yang tak diserahkan? Amin. Thank you Jesus. Amin. Thank you Lord. Anak saya bilang tadi tinggal di Australia. Tak ada yang cari duit di sana. Semua habisin duit aja. Sudah 6 tahun kami di sana. Dan itu mahal saudara. Mahal. Tapi dibanding dengan kekayaan Bapak kita yang di surga, jangan lihat dompet, lihat dompet Bapakmu yang di surga itu. Haleluya. Lihat dompet kita mati kita. Lihat kekayaan Allah. Jadi bagian kita hari ini bukan dompetku lagi, lihat ya. Namun aku hidup bukan lagi aku. Namun aku hidup bukan lagi dompetku, tetapi dompet Kristuslah yang hidup dalam aku. Boleh begitu? Boleh. Jangan hanya kayak Raja Daud. Raja Daud itu aneh dia. Apa katanya? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah terangku, Tuhanlah gunung batuku. Saya katakan, Tuhanlah bendaharaku. Boleh nggak? Boleh. Hidup kita ini kan semua milik Dia. Amin saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi karena hari ini lihat Allah yang hebat itu.
mulai katakan, aku telan masalah ini. Ini tanggal 28 ini saya akan ke Eropa. Kita rencana membuka 500 gereja di Eropa. Semua orang mencibir saya. Gimana Bapak buat? Oh, donasi. It's not my business. Saya ingin tanya saudara, waktu Tuhan katakan jadilah terang, dari mana terangnya? Nggak dibahas di Alkitab. Matahari belum dibuat. Itulah iman, saudara. Waktu Daud katakan, aku tebas lehermu kepada Goliat, nggak ada pisaunya, alih-alih putus juga kepala si Goliat itu. Hari ini saudara, tanda orang beriman, lihat omongannya. Kalau masih berkokok dia, selesai kawan ini. Nah, saya masih berkokok. Begitu saya panjangnya khotbah, habislah dia. Oh, berkokok. Ini hanya di Indonesia. Ayam di sana sudah habis, semua di sini nggak ada. Nah, kerjaan kita di sini apa? Bicara tentang Yesus. Kayak lagu kita tadi. Ayat terakhir ya, dalam buku Roma. Ini terakhir benar ini. Kecuali ada bonus. Saya di gereja ini sama Pak Rey, kawan kita, bersahabat dekat kita. Kita pernah ke Vegas sama. Kita Roma pasal 8 ya, dikatakan, saya cari ayat itu, ayat 30, ayat 31 dan 32. Saya baca. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa saja? Tentang keuangan, masa depan, tentang visa, you name it. Arti semuanya itu kan apa? All ya. Kalau bahasa Ibrani sudah, yang paham sudah katanya. Segalanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Dan tahu saudara, Allah selalu di pihakmu. Dan tidak hanya di pihakmu, Allah tinggal dalam dirimu selama-lamanya. Ngomong kayak gini gak boleh dalam keadaan ketakutan. Allah bersamaku, kusikat kau dalam nama Yesus. Cocok ini buat Pak ini. Ayat 32, lihat. Ini tidak. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Saudara taruh isi titik-titik itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang belum dapat teman hidup? Bagaimana tidak mengaruniakan rumah, mobil, semua bersama-sama dengan dia? Dan yang terakhir, ayat 33. Sorry Pak, setelah khotbah kayak gini kan pasti dia menggugat kan? Enak kali. Dia jawab, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang berani menghukum? Tuhan bilang saudara benar, dan tidak ada lagi mahkamah lebih tinggi dari itu. Hari ini terimalah itu dengan iman. Perkatakan Kristus dalam diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Seketika itu juga Tuhan, Engkau menolong orang Israel. Dan Petrus waktu dia jatuh